Kami pernah mendengarkan bahwa suara wanita itu aurat, Ustadz. Lalu bagaimana penjelasannya dengan dai-dai wanita yang tampil di televisi? Di dalam Al-Quran disebutkan wala takhda'na bil qaul. Ada perempuan tidak dilarang berbicara karena wala takhda'na bil qaul. Kalau mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa. Allah merintahkan kepada kaum wanita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, kontennya baik. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan engkau mendayu-dayukan suaramu, melembut-lembutkan suaramu yang akan mengakibatkan akan muncul sesuatu yang buruk pada hati orang-orang yang akhirnya terkena penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa. Tapi apakah dilarang berbicara? Tidak. Allah mengatakan silakan berbicara tetapi berbicara yang baik. Artinya menjaga dari kode etik agama dan rambu-rambu syariah. Jadi suara wanita bukan aurat. Ya, suara wanita bukan aurat. Tetapi kalau dikatakan wanita bisa menimbulkan fitnah, ya iya. Ya, mau tertutup aurat, tidak tertutup aurat, ya, mau suaranya dikasih gaspol atau suaranya diatur, ya, dilembut-lembutkan, maka itu bisa menimpanya. Maka seorang salaf kita bahkan mengatakan barang siapa yang melihat, menatap, ya, bukan melihat, menatap ridanya, selendangnya perempuan, jadi kayak jilbabnya itu, dia menatapnya, maka itu akan bisa merusak hatinya. Ya, ini seperti kalau kayak di Facebook, ya, atau medsos lah, kan ada perempuan, kemudian kita menatapnya begini, ya, menatapnya lekat-lekat, bukan sambil lalu, ya, menatapnya itu akan menimbulkan goncangan yang luar biasa, dan menjadi sebab dari hadirnya fitnah. Tapi kalau kita bicara apakah suara perempuan aurat, maka suara wanita bukan aurat. Jadi saya tidak bicara khusus, ya, mungkin ada konten-konten, ya, tapi kalau konten jelas-jelas dia, antum udah tahu apa istilahnya itu, dia bikin, ya, channel, ya, kemudian buat pertemuan-pertemuan, ya, dimulai halo guys, ya, dan sebagainya, ya, di dalam itu tidak diperbolehkan. Kadang-kadang ada dia berbicara, kemudian suaranya mendayu-dayu, ada tersenyumnya, ada tertawa, benar menggunakan hijabnya, dia tertawa, ya. Ini tidak diperbolehkan karena agama melarang. Ketika perempuan diajak berbicara sama laki-laki, maka dia harus berbicara dengan tegas. Bukan marah-marah, bukan koro-koroan. Ya, tetapi dia harus berbicara dengan tegas agar tidak menimbulkan penyakit. Jadi kesimpulannya, tolong diperhatikan wanita muslimah, jaga diri kita, jaga rasa malu kita, dan kita hindarkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau kontennya umum, ya, ngajar masa, ya, dia mengajarkan tentang perkara-perkara agama, tetapi menjaga dari kode etik agama, rambu-rambunya dia menggunakan hijab dan sebagainya, nggak rapat, ya, karena kalau rapat itu ini beda di jalanan. Kalau di jalanan orang yang berjilbab, berhijab, kita tidak mungkin mendekat, ya, kemudian kita perhatikan rekat-rekat, ya kan? Beda halnya kalau di medsos. Kalau di medsos kan langsung di zoom, ya, di zoom dekat, ya, di zoom dekat itu akan, dan tidak ada halangan orang untuk melihat. Ya, jadi akan menimbulkan, ya, penyakit, ya, pada hati kita. Maka silakan saja, ya, kalau bisa dihindarkan yang namanya video tersebut, ya, kalaupun ada suara disampaikan, maka toh kalaupun dilakukan, maka dengan memperhatikan rambu-rambu yang tadi telah kita sampaikan, tidak ada gaya-gaya bercanda, ya, ketawa ketiwi, ya. Dan ini berat karena sebagian ceramah kalau untuk ukuran untuk wanita, tentu kan asalnya ceramahnya untuk khusus wanita sebenarnya. Maka ada riuh, ada tertawa, ada cekikan dan lain sebagainya. Tapi ketika di-upload dan dilihat sama orang lain, maka ini tentu akan bisa menimbulkan hal yang kurang baik dan kurang etis, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, bisawab.